Coba bayangin deh, ada robot yang ngajar ngaji. Mungkin kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi percaya atau enggak, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana Artificial Intelligence atau AI udah bener-bener mulai mengubah wajah pendidikan agama Islam di Indonesia. Ini bukan lagi soal nanti, tapi soal yang terjadi sekarang. Oke, jadi begini perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu gimana sih ceritanya AI mendarat di Indonesia. Terus kita bedah bareng-bareng apa aja potensinya buat kelas PAI. Nggak cuma itu, kita juga bakal intip sedikit teknologi di baliknya, tantangan-tantangan yang ada di lapangan, dan yang paling penting nih, gimana peran guru PAI di era yang serba baru ini. Yuk langsung aja kita mulai. Hal pertama yang perlu kita sadari bareng-bareng, AI itu bukan lagi konsep di awang-awang. Di Indonesia sendiri, teknologi ini udah mulai masuk ke banyak sektor, termasuk pendidikan, dan pemerintah pun nggak tinggal diam loh. Pemerintah kita bahkan udah punya yang namanya Strategi Nasional AI atau Stranas KI. Ini artinya pengembangannya itu serius dan terarah. Fokusnya itu jelas, membangun talenta-talenta baru, siapin infrastruktur yang mumpuni, dan ini yang paling penting, menjaga data dan privasi kita semua. Jadi, pengembangannya itu ada panduannya, nggak asal-asalan. Oke, dari kebijakan nasional, sekarang kita coba masuk ke ruang lingkup yang lebih kecil, tapi sangat penting, ruang kelas. Gimana sih AI ini bisa mengubah cara kita belajar pendidikan agama Islam atau PAI? Kalau kita petakan, setidaknya ada 3 potensi besar yang ditawarkan AI untuk kelas PAI. Yang pertama itu pembelajaran yang lebih personal, lalu akses pengetahuan yang super cepat dan luas, dan yang ketiga adanya simulasi dan visualisasi. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, coba bayangkan, ada murid yang mungkin agak lambat memahami konsep waris yang rumit. AI bisa loh secara otomatis ngasih dia latihan tambahan yang fokus ke situ aja. Sementara temannya yang udah paham, bisa langsung lanjut ke materi berikutnya. Keren kan? Setiap anak bisa belajar sesuai ritmenya sendiri. Terus yang kedua, AI ini bisa jadi kayak perpustakaan Islam digital raksasa yang ada di kantong. Mau cari perbandingan tafsir ayat? Atau mau cari hadis tentang suatu topik? Semuanya bisa diakses dalam hitungan detik. Pengetahuan yang tadinya butuh waktu berhari-hari buat dicari, sekarang ada di ujung jari. Dan ini bukan cuma soal teks. Bayangin, murid-murid bisa mengunjungi Ka'bah atau menyaksikan peristiwa hijrah Nabi melalui simulasi 3D yang interaktif. Konsep-konsep yang abstrak seperti manasik haji misalnya, jadi jauh lebih konkret dan gampang banget buat dipahami. Oke, potensinya kedengeran luar biasa ya. Tapi wujud teknologinya itu sebenarnya kayak gimana sih yang bisa dipakai di kelas? Jadi, secara umum, ada 3 model utama AI yang sering dipakai di dunia pendidikan. Ada yang namanya virtual assistant, lalu ada recommendation system, dan yang terakhir, adaptive platform. Masing-masing punya fungsi yang beda-beda tapi saling melengkapi. Biar lebih gampang, gini contohnya. Chatbot atau asisten virtual itu bisa jawab pertanyaan siswa soal tata cara wudhu kapan aja, bahkan tengah malam sekalipun. Sistem rekomendasi bisa nyaranin, kamu kayaknya tertarik sama kisah Nabi Yusuf, coba deh baca juga ayat ini. Sementara platform adaptif, nah ini yang paling canggih, bisa menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara real time, sesuai kemampuan siswa. Tapi seperti biasa, di balik setiap peluang besar, pasti ada tantangan yang nggak kalah besar. Menerapkan AI ini nggak semudah membalikan telapak tangan. Setidaknya ada 3 batu sandungan utama yang harus kita hadapi. Yang pertama, soal infrastruktur. Kedua, kesiapan guru-gurunya sendiri. Dan yang ketiga, isu yang super sensitif dan penting, privasi data para siswa. Dan tantangannya ini, wah bukan cuma soal teknis loh, kita bicara soal kesenjangan digital yang nyata banget antara sekolah di kota besar sama yang di pelosok. Terus, gimana caranya kita melatih jutaan guru biar nggak gagap teknologi? Dan yang lebih dalam lagi, ini soal etika. Kalau misalnya AI salah ngasih info tentang ajaran agama, siapa yang tanggung jawab? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bareng-bareng. Ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, AI bisa bantu guru ngerjain tugas-tugas administratif yang makan waktu, jadi guru bisa lebih fokus ke murid. Tapi di sisi lain, ada resiko murid jadi terlalu bergantung sama AI buat cari jawaban instan, dan akhirnya jadi malas berpikir kritis. Nah, mencari keseimbangan di antara keduanya ini yang jadi seni. Semua ini akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan paling fundamental. Terus, apa artinya ini semua bagi para guru PAI di lapangan? Sering banget kan perdebatannya itu seolah-olah antara manusia lawan mesin, guru versus AI. Tapi, mungkin cara kita memandangnya yang perlu diubah. Ada sebuah kutipan yang bagus banget nih, yang mengingatkan kita semua. Teknologi itu mungkin bisa ngasih kita pengetahuan yang 100% akurat. Tapi, teknologi nggak akan pernah bisa mengajarkan nilai-nilai seperti keikhlasan, rasa kasih sayang, atau kebijaksanaan.
Itu cuma bisa didapat dari sentuhan manusia, dari seorang guru. Jadi intinya begini, pengetahuan itu satu hal, tapi kebijaksanaan, karakter, akhlak, dan kedalaman spiritual itu hal lain. Dan yang terakhir itulah yang membedakan kita sebagai manusia, dan itu adalah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh AI. Jadi, guru itu bukannya tergantikan, sama sekali bukan. Peran mereka justru berevolusi, jadi jauh lebih krusial. Mereka jadi semacam fasilitator yang ngajarin murid cara berteman dengan AI secara bijak. Mereka jadi penanam nilai dan etika, sesuatu yang nggak dipunyai mesin. Mereka juga jadi penjaga gawang konten, memastikan nggak ada ajaran yang melenceng. Dan yang terpenting, mereka jadi pemicu diskusi dan refleksi mendalam tentang iman. Mesin mana bisa melakukan itu semua? Coba kita lihat dengan analogi ini. AI itu ibarat co-pilot yang super canggih di pesawat. Dia bisa kasih semua data, analisis cuaca, dan bantu navigasi. Tapi yang pegang kendali, yang menentukan tujuan, dan yang bertanggung jawab atas keselamatan penumpang akan selalu sang pilot. Dan pilotnya adalah guru. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah AI akan menggantikan guru. Pertanyaan yang lebih relevan adalah, gimana para guru kita akan jadi pemimpin di era belajar yang baru ini? Karena pada akhirnya, masa depan pendidikan itu bukan dibentuk oleh seberapa canggih mesinnya, tapi oleh kebijaksanaan manusia yang mengendalikannya. Ini jadi refleksi buat kita semua.